Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada satu hari yang pasti akan kita hadapi. Hari di mana semua suara terdiam. Hari ketika bumi membuka semua rahasianya. Hari ketika tubuh yang dulu angkuh berdiri gemetar di hadapan Tuhannya. Hari itu bernama Hari Padang Mahsyar. Di hari itu tidak ada lagi raja dan rakyat, tidak ada lagi pejabat dan tukang sapu. Semua akan berdiri sama di hadapan Tuhannya, dan amal kitalah yang membedakan kita. Lalu bagaimana dengan mereka yang selama hidup memegang kekuasaan tapi lupa kepada Tuhannya? Inilah kisahnya, kisah seorang penguasa yang menangis di hadapan Allah, tapi segalanya sudah terlambat. Tapi sebelumnya saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya pesan moral dan hikmah dari cerita ini tidak terlewatkan. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Oke, langsung saja ke ceritanya. Namanya Hakam bin Suwaid. Di mata rakyatnya ia adalah kekuatan, di matanya sendiri ia adalah kebenaran. Ia dibesarkan dalam lingkungan istana. Sejak muda ia memegang jabatan. Makin tua makin rakus, makin tinggi jabatan makin besar pula kedolimannya. Ia memerintah bukan dengan hati, tapi dengan rasa takut. Tak ada yang bisa menasehatinya. Ulama pun dibungkam, harta rakyat dikumpulkan, pajak ditinggikan. Ketika ada yang mengeluh, ia berkata, mereka hanya kaum yang tak tahu bersyukur. Ia merasa hebat. Setiap bangun tidur, pelayan menyambutnya. Setiap keluar rumah, rakyat menyambutnya. Tapi sayangnya, ia tak sadar bahwa malaikat pencatat amal juga menyambutnya dan mencatat satu persatu dosanya. Allah pun mulai menegur. Bencana menimpa wilayahnya. Hujan tak turun berbulan-bulan. Hasil panennya gagal total. Rakyatnya makin miskin. Namun sang penguasa tetap berkata, ini hanya ujian. Kita kuat, kita bisa atasi. Seorang alim datang dan berkata, wahai tuanku raja, bertobatlah. Bencana ini adalah peringatan. Namun ia malah menertawakan nasihat itu. Diamlah, kau hanya membuat rakyat ketakutan dengan dongeng agamamu. Dan begitulah, hati yang telah terkunci tak ada lagi bisa mendengar kebenaran. Suatu malam, ia duduk dalam pesta. Gelak tawa terdengar, musik dimainkan, makanan mewah tersaji. Namun tiba-tiba ia merasakan jantungnya berhenti. Tubuhnya dingin, tangannya bergetar, matanya melihat bayangan hitam. Malaikat maut pun datang tanpa salam, tanpa ampun. Di sekelilingnya para pelayan panik. Tabib dipanggil, doa dibacakan, namun semua itu sia-sia. Detik itu juga ruhnya dicabut oleh malaikat maut, dan ia pun memasuki alam barzah dengan tangan kosong. Hari itu tiba, langit terbelah, lautan dikeringkan, gunung hancur menjadi debu. Semua manusia berdiri, tak berpakaian, tak beralas kaki, dalam keadaan paling hina. Sang penguasa bangkit, kini tanpa mahkota, kini tanpa kekuasaan, kini tanpa harta. Ia menunduk, melihat tangan dan kakinya berbicara. Ia ingin lari tapi entah kemana. Hari itu tak ada tempat untuk lari dari Allah. Amalnya dibuka, catatan hidupnya dibentangkan, layar kehidupannya ditampilkan. Ia melihat semuanya. Saat ia menolak hak janda, saat ia mengusir pengungsi dari kota, saat ia memukul pembantu karena hal yang sepele. Lalu datang rakyatnya. Mereka bersaksi satu demi satu, wahai Robku,
Dia yang membuat anakku mati karena kelaparan. Dia yang merampas tanah kami. Dia yang menutup masjid kami. Ia hanya tertunduk, bibirnya gemetar, lalu ia pun menangis, sujud di hadapan Allah dan berkata, "Ya Allah, aku menyesal. Ya Allah, berilah aku kesempatan. Ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia hanya untuk bersujud kepadamu." Namun Allah berfirman, "Sudah terlambat, tidak ada lagi kesempatan. Dulu aku beri engkau waktu, tapi engkau menyia-nyiakannya." Ia digiring ke lembah neraka. Setiap langkahnya, tubuhnya bergetar. Di belakangnya suara jeritan, di depannya api yang menyala-nyala. Ia pun menangis, tapi tangisannya hanya ditertawakan oleh penjaga neraka. Dulu kau tertawa di atas tangisan orang miskin. Sekarang kau menangis, tapi tak ada yang peduli. Ia dilempar ke dalam jurang yang dalam, sendirian, sunyi, sambil terus berkata, "Andai aku bisa kembali hanya untuk sholat 2 rakaat, andai aku bisa kembali hanya untuk memohon maaf, tapi semuanya telah usai dan sudah terlambat." Saudaraku, jangan tunggu hari itu tiba, baru kita menyesal. Jangan tunggu tubuh kita mati, baru kita ingin sujud. Jangan tunggu tangisan kita tidak lagi didengar. Hari ini, saat ini, masih ada waktu, masih ada ruang untuk bertobat. Mari kita bersihkan diri kita dari kedoliman sekecil apapun. Mari kita kembalikan setiap hak yang bukan milik kita, karena tangisan yang paling pedih adalah tangisan di hadapan Allah ketika segalanya sudah terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.